Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dari kelas Tadris IPSB IAIN Ponorogo. Nah, di sini kami akan membahas peradaban Islam di Indonesia. Mari kita dengarkan penjelasan satu persatu. Saya Weni Susilowati dari kelas Tadris IPSB dengan NIM 2081839. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Sejarah masuknya Islam di Indonesia hingga saat ini masih diperdebatkan ya. Beberapa sejarawan mengatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia pertama kali itu dibawa oleh pedagang Arab. Akan tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Islam dibawa pertama kali oleh 9 wali atau yang kita kenal dengan sebutan Wali Songo. Islam sendiri diketahui masuk pertama kali ke Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi. Sebelum Islam, beberapa agama lain seperti Hindu dan Buddha sudah terlebih dulu masuk dan menjadi kepercayaan masyarakat Indonesia. Banyaknya kerajaan Islam yang ada di Indonesia ya juga diketahui turut mempengaruhi perkembangan Islam di Indonesia. Dengan runtuhnya kerajaan Hindu dan Buddha di Nusantara, banyak dari masyarakat jajahan kerajaan tersebut masuk Islam ya dan turut menyebarkan agama ini ke seluruh negeri. Dilihat dari proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia, ada 3 teori yang berkembang, seperti teori Gujarat, teori Mekah, dan juga teori Persia. Ketiga teori tersebut saling mengemukakan perspektifnya masing-masing. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh J. Piet Snapel, seorang para cendekiawan Belanda yang berasal dari Universitas Leiden pada abad ke-19. Teori ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat, daerah yang berada di India bagian barat ya. Menurut Piet Snapel, Islam turut disebarkan pertama kali oleh pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan kemudian berdagang ke bagian timur yang salah satunya adalah Indonesia. Teori Gujarat ini kemudian dikembangkan oleh J.P. Mokweta pada tahun 1912. Mokweta ini memberikan argumentasi dengan adanya batu nisan Sultan Malik al-Saleh yang wafat pada tahun 1297 Masehi di Aceh. Menurutnya, bentuk dan gaya batu nisan tersebut sama dengan bentuk nisan yang ada di Kambai, Gujarat. Selain itu, alasan lainnya adalah adanya kesamaan mazhab Syafi'i pada masyarakat Muslim di Gujarat dengan masyarakat Muslim yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua adalah teori Mekah. Teori Mekah mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah ataupun Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh salah seorang ulama dan sastrawan Indonesia, yaitu Profesor Buya Hamka. Menurut Hamka, kedatangan awal bangsa Arab tersebut tidaklah dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi lebih kepada motivasi dan dorongan untuk menyebarkan agama Islam. Teori Mekah ini juga disampaikan oleh Hamka untuk menyangkal teori Gujarat tentang masuknya Islam di Indonesia. Lalu yang ketiga yaitu teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi yang kini kita kenal dengan Iran ya.
Pencetus dari teori ini adalah Husein Jayadiningrat, sejarawan asal Banten. Dalam memberikan argumentasinya, Husein lebih menitik beratkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, seperti yang berkembang dalam tradisi tabut di Pariaman di Sumatera Barat ya. Istilah tabut atau keranda ini diambil dari bahasa Arab yang ditranslasikan melalui bahasa Parsi. Alasan lain yang dikemukakan Husein yang sejalan dengan teori Moqueta yaitu adanya kesamaan seni kaligrafi pahat pada batu-batu nisan yang dipakai di kuburan Islam awal di Indonesia. Kesamaan lain adalah bahwa umat Islam Indonesia menganut mazhab Syafi'i sama dengan seperti kebanyakan muslim yang ada di Iran. Perkembangan Islam di Indonesia dan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nah, untuk yang pertama, pada abad ke-7 Masehi, Islam masuk ke Indonesia belum menyebar secara merata. Ini dikarenakan masih melekatnya agama Buddha pada kerajaan Sriwijaya yang masih memegang peranan penting pada bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Nah, baru pada ke abad 13 Masehi, kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran sehingga ini dimanfaatkan oleh pedagang-pedagang untuk menyebarkan agama Islam. Nah, kemudian sementara itu di kerajaan Majapahit setelah Patih Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk meninggal, itu terjadi perebutan kekuasaan di istana sehingga ini bersamaan dengan Islam berkembangnya di Jawa yang dibawa oleh Sunan Kudus dan Demak, sehingga di bawah pimpinan spiritual sehingga kerajaan Demak bisa memimpin. Jadi kita simpulkan bahwasanya Islam itu sudah ada sejak sebelum abad 13, akan tetapi terkubur atau tertenggelam dalam dunia agama Hindu-Buddha. Pertama ada Kerajaan Perlak. Nah, Kerajaan Perlak ini berdiri abad 9 Masehi dan di bawah rajanya yang pertama adalah Abdul Aziz. Nah, Abdul ini berawal dari sejarahnya itu angkatan dakwah yang dipimpin oleh nahkota khalifah berjumlah 100 orang, yang mana di dalam salah seorang tersebut ada seorang yang bernama Sayyid Ali dari suku Quraisy yang menikah dengan putri dari Perlak yaitu Makdum Tansuri yang bernama putri Makdum Tansuri, yaitu salah seorang adik dari Lurah Perlak yang bernama Syahrinwi. Nah, dari perkawinan tersebut sehingga lahirlah Sayyid Abdul Aziz. Kemudian Sayyid Abdul Aziz ini menikah dengan pamannya, dengan anak pamannya yaitu Syahrinwi yang bernama istrinya Makdum Dewi. Nah, kemudian yang kedua ada Kerajaan Pasai. Kerajaan Pasai ini berdiri pada abad ke-10 Masehi di bawah raja yang pertama yaitu Al-Malik As-Soleh, yang mana kerajaan ini mengalami puncak kejayaan pada Sultan Ahmad Bahayan Syekh Malik Zahir. Nah, untuk sistem pendidikannya di Kerajaan Pasai yang pertama yaitu pendidikan dan pengajaran agama di bidang syariat adalah mazhab Syafi'i. Nah, untuk sistem pendidikan yang kedua secara non formal adalah berupa majelis taslim dan halaqah. Nah, yang ketiga pejabat pemerintah merangkap sebagai tokoh ulama, dan yang keempat biaya pendidikan bersumber dari negara. Selanjutnya yang ketiga ada Kerajaan Aceh. Nah, Kerajaan Aceh ini pendirinya adalah Sultan Muhammad Shah, yang mana pada masa keemasannya itu pada masa Sultan Muzakkar Shah. Nah, pada bidang pendidikannya pada Kerajaan Aceh itu yang pertama ada Balai Sayutia Hukamnya, atau merupakan lembaga ilmu pengetahuan tempat berkumpulnya para
ulama, ahli fikir dan cendekiawan. Nah, untuk yang kedua ada Balai Setia Ulama, merupakan pendidikan yang bertugas mengurus masalah-masalah pendidikan dan pengajaran. Nah, yang ketiga ada Balai Jamaah Himpunan Ulama, yaitu merupakan kelompok studi tempat para ulama dan sarjana berkumpul untuk bertukar pikiran. Nah, adapun jenjang pendidikan yang ada yaitu pada masa Kerajaan Aceh, yang pertama adalah Meunasah, Rangkang, Dayah, dan Dayah Takuci. Selanjutnya ada Kerajaan Siak di Riau, yang mana Islam berdiri di kerajaan ini pada abad 12 Masehi. Ini diperkuat dengan kuburan bertahun 1128 Masehi yang bercorak Islam, ya ini merupakan kuburan Nizamuddin Al-Kamil, seorang laksamana dari Daulah Fatimiyah. Nah, dari buku yang diterbitkan oleh Balai Pustaka diceritakan bahwasanya tentang 4 penyair Islam dari negeri Arab yang berperan penting dalam tersebarnya Islam di wilayah kerajaan Siau ini. Yang pertama ada Syekh Abdul Ad-Qusi, yang kedua ada Utsman bin Syihabuddin, yang ketiga ada Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Idrus, dan yang keempat ada Syekh Husain bin Al-Qadri. Kemudian dari keempat penyair ini, yang bernama Utsman bin Syihabuddin ini menikah dengan Teku Embung, yang mana merupakan putri dari kerajaan Siak, sehingga Islam di kerajaan Siak ini berkembang secara baik. Dan yang kelima ada Minangkabau atau Sumatera Barat, yang mana ini tuh rajanya yaitu yang pertama ada Syekh Burhanuddin, yang mana Syekh Burhanuddin merupakan murid dari Syekh Abdul Rauf Sikil yang pada tahun 1600 Masehi mulai mengajar agama di daerah Minangkabau, sehingga Syekh Burhanuddin ini berhasil dari Sintu yang tidak jauh dari Ulakan, sehingga ia mengajar di Sintu. Kemudian beliau mengajarkan agama Islam, sehingga setelah wafatnya pada bulan Safar sekitar 1690 Masehi, beliau itu meninggal, sehingga pada abad ke-17 Masehi Islam sudah merata tersebar di Minangkabau. Jadi pelopor dari tersebarnya Islam di Minangkabau adalah Syekh Burhanuddin. Selanjutnya akan Mbak Winda. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Mila, yaitu berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah Kerajaan Sriwijaya, terletak di Sumatera Selatan. Islam mulai masuk ke daerah ini pada abad ke-7 Masehi. Diceritakan oleh dinasti Tang bahwa Taje atau orang Arab ke Kalingga tahun 674 Masehi dengan pelayaran. Nah, disebutkan juga bahwa terdapat kampung Arab Muslim di pantai barat Sumatera. Nah, disinilah awal mula terjadinya proses Islamisasi. Pada abad ke-9, penulis Arab yaitu Ibnu Battuta menyebutkan bahwa Sriwijaya memiliki hubungan dagang dengan Daulah Abbasiyah. Selain itu, proses Islamisasi juga dilakukan oleh Sriwijaya sendiri yang melakukan pelayaran ke Timur Tengah. Selanjutnya yaitu di Pulau Jawa. Islam mulai masuk di pulau ini pada abad ke-14 Masehi, dibawa oleh Maulana Malik Ibrahim bersama dengan keponakannya yaitu Mahduni Ishaq. Mereka ini merupakan asli orang Arab. Nah, pada waktu itu mereka menetap di Gresik. Mereka datang ke Jawa pada masa kerajaan Majapahit, yaitu pada masa Raja Sri Kertabumi. Sri Kertabumi ini memiliki putra bernama Raden Fata bersama dengan Putri Cempa. Nah, Raden Fata ini yang kemudian menjadi Raja Demak. Demak ini merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Raden Fata berhubungan baik dengan ulama atau wali. Pada tahun 1476, Raden Fatah mendirikan pesantren, Gelaga Arum, dan organisasi dakwah yang bernama Bayangkari Islam. Dakwah Islam di Jawa makin besar dengan adanya Wali Songo. Sejarah Wali Songo telah diselewengkan oleh penjajah Barat. Dikatakan bahwa Wali Songo beragama Islam, namun isi ajarannya adalah Hindu atau Buddha. Selanjutnya yaitu daerah Madura. Islam masuk ke daerah Madura atau Sumeneb
pada masa pemerintahan Panembahan Mandaraka atau Raden Piturut. Kemudian pada masa selanjutnya yaitu Arya Kudapanule setelah menjadi penguasa di Sumenep pada tahun 1415 Masehi masuk Islam karena pengaruh ulama yang disebut dengan Sunan Batusan. Sunan Batusan ini adalah seorang ulama keturunan Arab yang nama Jawanya adalah Raden Bandara Diwiryopodo. Kemudian penguasa selanjutnya yaitu Sunan Pakunataherat. Disebut dalam sejarah bahwa ulama Arab yang datang dan berdakwah di sana pada masa Sultan ini adalah Syekh Abdurrahman Al-Baiti, Syekh Umar Baharun, dan Syekh Ibnu Ahmad Bafaqi. Selanjutnya yaitu di daerah Maluku. Islam masuk ke Maluku dibawa oleh mubalik dari Jawa sejak zaman Sunan Giri dan juga dari Malaka. Raja Maluku yang masuk Islam adalah Sultan Ternate yang bernama Marhum atas pengaruh Maulana Husain. Nah, Maulana Husain ini adalah seorang ulama yang pandai membaca Al-Quran dengan suara yang merdu dan menarik. Nah, dia itu juga mengajar masyarakat sekitar tentang mengaji dan membaca syahadat. Sehingga semenjak itu mulailah penduduk masuk Islam. Raja Maluku yang terkenal di bidang pendidikan dan dakwah Islam ialah Sultan Zainul Abidin. Pada masanya terdapat dua tantangan yaitu animisme dan kristenisasi. Animisme ini berasal dari orang-orang yang masih menganut animisme, yaitu dari masyarakatnya sendiri. Kemudian kristenisasi ini berasal dari Portugis yang berusaha untuk mengkristenkan masyarakat di daerah Maluku. Selanjutnya yaitu daerah Sulawesi. Islam mulainya di daerah ini pada tahun 1605 Masehi, yaitu di kerajaan Goa Talo. Rajanya bernama Imalengkang Daeng Mayondri yang kemudian berganti nama menjadi Sultan Abdullah Awalul Islam. Kemudian menyusul Raja Goa yang bernama Sultan Alauddin. Dalam waktu 2 tahun seluruh rakyatnya telah memeluk Islam. Mubalik Islam yang berjasa di sana adalah Datuk Rigandang atau dikenal dengan Abdul Qadir Khotib. Pengaruh Raja Goa dan Talo dalam dakwah Islam sangat besar pengaruhnya terhadap raja-raja kecil lainnya. Islam ikut mempersatukan kerajaan-kerajaan yang semula selalu berperang. Agama Islam yang telah kuat di Sulawesi Selatan itu menjalar masuk di Kepulauan Nusa Tenggara, yaitu ke Bima atau Sumbawa dan Lombok dibawa oleh pedagang-pedagang Bugis. Sumbawa dikuasai oleh kerajaan Goa pada tahun 1619 Masehi. Yang terakhir yaitu di wilayah Kalimantan. Islam mulai masuk di wilayah ini pada abad ke-15 yang dibawa oleh mubalik dari Jawa. Perkembangan Islam mulai mantap setelah berdirinya kerajaan Islam di Banjar di bawah pimpinan Sultan Syahriansyah. Di Kalimantan terdapat seorang ulama besar bernama Syekh Arsyad Al-Banjari. Kemudian di Kalimantan Barat ada Syekh Abdurrahman Al-Qadiri dari Hadramaut. Kemudian ada juga seorang pejuang Islam lain dari Kalimantan Selatan, yaitu Pangeran Antasari, cucu dari Pangeran Amir, putra Sultan Tahmidiyah I. Pangeran Antasari melawan Belanda untuk membela agama Islam dan tanah air. Ia diberi gelar oleh rakyat sebagai Khalifah Amirul Mukminin. Ditambah pimpinan Sultan Syahriansyah. Di Kalimantan terdapat seorang ulama besar bernama Syekh Arsyad Al-Banjari. Kemudian di Kalimantan Barat ada Syekh Abdurrahman Al-Qadiri dari Hadramaut. Kemudian ada juga seorang pejuang Islam lain dari Kalimantan Selatan, yaitu Pangeran Antasari, cucu dari Pangeran Amir, putra Sultan Tahmidiyah I. Pangeran Antasari melawan Belanda untuk membela agama Islam dan tanah air. Ia diberi gelar oleh rakyat sebagai Khalifah Amirul Mukminin. Pakunataherat. Disebut dalam sejarah bahwa ulama Arab yang datang dan berdakwah di sana pada masa Sultan ini adalah Syekh Abdurrahman Al-Baiti, Syekh Umar Baharun, dan Syekh Ibnu Ahmad Bafaqi.
Selanjutnya yaitu di daerah Maluku. Islam masuk ke Maluku dibawa oleh mubalik dari Jawa sejak zaman Sunan Giri dan juga dari Malaka. Raja Maluku yang masuk Islam adalah Sultan Ternate yang bernama Marhum atas pengaruh Maulana Husain. Nah, Maulana Husain ini adalah seorang ulama yang pandai membaca Al-Quran dengan suara yang merdu dan menarik. Nah, dia itu juga mengajar masyarakat sekitar tentang mengaji dan membaca syahadat. Sehingga semenjak itu mulailah penduduk masuk Islam. Raja Maluku yang terkenal di bidang pendidikan dan dakwah Islam ialah Sultan Zainul Abidin. Pada masanya terdapat dua tantangan, yaitu animisme dan kristenisasi. Animisme ini berasal dari orang-orang yang masih menganut animisme, yaitu dari masyarakatnya sendiri. Kemudian kristenisasi ini berasal dari Portugis yang berusaha untuk mengkristenkan masyarakat di daerah Maluku. Selanjutnya yaitu daerah Sulawesi. Islam mulainya di daerah ini pada tahun 1605 Masehi, yaitu di kerajaan Goa Talo. Rajanya bernama Imalingkang Daeng Mayodri yang kemudian berganti nama menjadi Sultan Abdullah Awalul Islam. Kemudian menyusul Raja Goa yang bernama Sultan Alauddin. Dalam waktu 2 tahun seluruh rakyatnya telah memeluk Islam. Mubalik Islam yang berjasa di sana adalah Datuk Rigandang atau dikenal dengan Abdul Qadir Khatib. Pengaruh Raja Goa dan Talo dalam dakwah Islam sangat besar pengaruhnya terhadap raja-raja kecil lainnya. Islam ikut mempersatukan kerajaan-kerajaan yang semula selalu berperang. Agama Islam yang telah kuat di Sulawesi Selatan itu menjalar masuk di Kepulauan Nusa Tenggara, yaitu ke Bima atau Sumbawa dan Lombok dibawa oleh pedagang-pedagang Bugis. Sumbawa dikuasai oleh Kerajaan Goa pada tahun 1619 Masehi. Yang terakhir yaitu di wilayah Kalimantan. Islam mulai masuk di wilayah ini pada abad ke-15 yang dibawa oleh mubalik dari Jawa. Perkembangan Islam mulai mantap setelah berdirinya Kerajaan Islam di Banjar. Perkembangan peradaban Islam di Indonesia. Islam datang di Indonesia dengan membawa peradaban baru yang memiliki corak keislaman secara khusus. Beberapa bentuk peradaban Islam mewarnai kehidupan dan pemikiran masyarakat Islam di Indonesia. Peradaban Islam yang dibawa oleh para pembalik Islam dari Arab dikulturasikan dengan tradisi dan budaya setempat. Menurut Amin, peradaban Islam berkembang di Indonesia melalui beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, sistem birokrasi keagamaan. Penyebaran Islam di Indonesia pertama-tama dilakukan oleh para pedagang. Pertumbuhan komunitas Islam bermula di berbagai pelabuhan penting di Sumatera, Jawa, dan pulau lainnya. Ibu kota kerajaan selain merupakan pusat politik dan perdagangan, juga merupakan tempat berkumpul para ulama dan mubalik Islam. Raja-raja Aceh mengangkat para ulama menjadi penasihat dan penjabat di bidang keagamaan. Keberadaan ulama sebagai penasihat raja, terutama dalam bidang keagamaan, juga terdapat di kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Di samping sebagai penasihat raja, para ulama juga duduk dalam jabatan-jabatan keagamaan yang memiliki tingkatan dan istilah berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Birokrasi keagamaan juga berlangsung di beberapa kerajaan Islam, seperti Kesultanan Demak di Jawa. Semasa menjadi Raja Sultan Fatah, diangkat oleh para wali songo sebagai Raja Demak dengan gelar Senopati Timbun Abdurrahman Penembahan Palembang Sayyidin Panata Agama. Demikian pula yang berlaku di Kerajaan Mataram Islam. Sultan Agung bergelar Sultan Agung Hanyakra Kusuma Sayyidin Panata Agama Khalifatullah ing Tanah Jawi. Sultan Agung bakal memperlakukan kebijakan perpaduan tahun Jawa Saka disesuaikan dengan tahun Hijriah. Hal ini menunjukkan perpaduan akulturasi budaya setempat Jawa dengan tradisi hukum Islam yang dituangkan dalam sistem birokrasi keagamaan. Selanjutnya, yang kedua, peran ulama dan kaya-kayanya. Penyebaran dan pertumbuhan kebudayaan umat Islam di Indonesia terutama terletak di pundak para ulama.
Paling tidak ada 2 cara yang dilakukan. Pertama, membentuk para kader ulama yang akan bertugas sebagai mubalik ke berbagai daerah yang lebih luas. Cara ini dilakukan di dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dikenal dengan pesantren di Jawa, Daya di Aceh, dan surau di Minangkabau. Kedua, melalui karya-karya yang tersebar dan dibaca di berbagai tempat yang jauh. Karya-karya tersebut mencerminkan perkembangan pemikiran dan ilmu-ilmu keagamaan di Indonesia pada masa itu. Tokoh ulama pertama di Indonesia adalah Hamzah Mansuri, yang karyanya terkenal berjudul Asyarul Arifin fi Bayan ila Suluk wa Tauhid. Terus ulama yang kedua berasal dari Jawa Timur, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari, yang dikenal sebagai seorang ulama pendiri pesantren Tebu Ireng Jombang dan pendiri NU. Kiai Hasyim Asy'ari juga dikenal sebagai seorang ulama penulis buku-buku berbahasa Arab. Karyanya dalam bahasa Arab adalah Ad-Durarul Muntashirah fi Mas'alati Tis'a Asyarah. Terus yang ketiga yakni perbedaan latar belakang arsitektur. Bangunan-bangunan Islam di Indonesia berbeda dengan yang terdapat di dunia Islam lainnya. Hasil-hasil seni bangunan pada zaman pertumbuhan dan perkembangan Islam di Indonesia antara lain Masjid Kuno Demak, Masjid Agung Ciptaroso Kesepuhan di Cirebon, Masjid Agung Banten, Baitur Rahman di Aceh, Masjid Ampel di Surabaya, dan daerah-daerah lain. Masjid-masjid itu menunjukkan keistimewaan seni-seni bangunan yang tradisional yang telah dikenal di Indonesia sebelum kedatangan Islam. Beberapa bangunan arsitektur Islam di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri dengan mengadaptasi budaya sebelumnya. Arsitektur semacam ini secara jelas memperlihatkan perpaduan antara budaya Hindu dan budaya Islam. Poin selanjutnya yakni lembaga pendidikan Islam. Lembaga-lembaga pendidikan Islam sudah berkembang dalam beberapa bentuk sejak zaman penjajahan Belanda. Salah satu bentuk pendidikan Islam tertua di Indonesia adalah pesantren yang tersebar di berbagai pelosok. Terus yang lembaga pendidikan yang kedua yakni madrasah. Madrasah pada umumnya dibagi menjadi 2 jenjang, yakni tingkat dasar yang dinamakan madrasah ibtidaiyah dan tingkat lanjutan yang dinamakan madrasah tsanawiyah. Terus berkenaan dengan perguruan tinggi Islam, kaum muslim di Indonesia sejak awal sudah berpikir untuk membangunnya. Universitas Islam Indonesia UII adalah perguruan tinggi Islam pertama yang memiliki fakultas-fakultas non-agama yang kemudian dipisahkan dan diambil alih oleh pemerintah pada tanggal 26 September 1951 dan resmi dibuka menjadi perguruan tinggi agama Islam negeri atau disebut dengan PTAIN di bawah pengawasan Kementerian Agama. Terus selanjutnya pada tahun 1960 didirikan Institut Agama Islam Negeri IAIN yang juga berada di bawah pengawasan Kementerian Agama.